Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saya akan melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah saya sendiri, yaitu SDN 3 Dangyang, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Kemudian yang kedua kepada kepala sekolah SMP 4 Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun agak batuk-batuk Pak. Begini Pak ya, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 diminta untuk memiliki tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah, 2 atau 3 kepala sekolah. Pada hari ini saya meminta waktu ke Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang merupakan yang terjadi di sekolah ini, Pak. Betul. Pak, dimulai saja ya Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidang moral, Pak? Selama ini yang saya lakukan, kita melihat dulu dari sudut pandang apakah kasus ini atau permasalahan ini berkaitan dengan moral atau berkaitan secara hukum gitu ya. Nah, apabila kasus ini melanggar apabila kasus ini melanggar hukum, tentunya ini sudah berlawanan lah dengan apa yang kita yakini kebenarannya gitu ya. Namun jika ini berkaitan dengan moral, kadang kita bimbang juga gitu ya, harus menentukan mana prioritas, mana yang harus didulukan gitu ya, Pak, seperti itu. Terima kasih jawabannya Pak. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Nah, ketika dihadapkan pada kasus tersebut, tentunya yang saya lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang. Ketika kasus A misalnya, kita lihat dari sudut pandang B, kita lihat dari sudut pandang C, yang mana maksud dari aktivitas tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi terbaik gitu ya. Kalau misal pun ada risiko, kita dapat mengambil keputusan yang minim sekali resikonya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkahnya kita tentunya mengidentifikasi apakah pertentangannya apa, kasusnya apa, permasalahannya seperti apa. Kita lihat dulu pertentangannya. Kemudian setelah itu di dalam permasalahan itu, dalam pertentangan itu siapa yang terlibat gitu ya. Kita identifikasi dulu siapa yang terlibat agar nanti ketika kita akan memutuskan persoalan tersebut, mengambil keputusan atas masalah tersebut, kita dapat memetakan gitu ya, kemudian menanyakan fakta-faktanya seperti apa gitu ya.
berdiskusi dengan kalau kita di sekolah berdiskusi dengan stakeholder, dengan guru, tentunya dengan komite sekolah, warga sekolah yang memang bisa memberikan sumbang saran atas pemecahan masalah tersebut. Kemudian eh, kita diharapkan mampu mengambil keputusan yang win-win solution gitu ya, dapat memberikan kemenangan bagi semua orang, atau dengan kata lain tidak merugikan orang lain gitu ya. Ataupun misal ada memang hal yang harus tadi di awal diceritakan, ketika ada harus resiko yang harus diambil, tentunya kita harus mengambil resiko yang paling kecil gitu ya Bang, yang harus dilakukan. Dan terakhir tentunya atas dasar sumbangsi stakeholder tadi, masukan stakeholder tadi, ditimbanglah mana keputusan yang memang yang tepat untuk diambil solusinya tadi, agar tidak menimbulkan resiko atau bahkan resikonya yang sangat minim gitu diambil keputusan Pak. Ya, terima kasih Pak, menarik sekali. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk dilema etika ini apa ya? Memang cukup membingungkan gitu ya, cukup membingungkan. Karena di satu sisi ini benar, di sisi lain juga benar gitu. Mana yang harus memberi banyak dampak yang lebih luas mungkin seperti itu yang harus diambil. Nah, untuk tentunya sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika, kita atau tentunya saya akan mengedepankan mana keputusan tersebut yang memiliki dampak positif lebih besar buat orang banyak gitu ya, atau solusinya bermanfaat bagi taruhlah misalnya di sekolah, bagi warga sekolah gitu ya, tidak hanya segelintir 1-2 orang gitu ya. Karena ketika kita mengedepankan atau mementingkan individualistis atau individu, tentunya sudah mengorbankan kepentingan masyarakat luas atau orang banyak gitu, kepentingan banyak gitu ya. Berarti melihat mungkin yang lebih kecil menurutnya begitu Pak ya? Betul Pak. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk tantangannya tentunya untuk tantangannya Pak, karena tadi disampaikan bahwa dilema etika ini betul-betul apa ya, keputusan yang memang dihadapkan pada sesuatu yang benar lawan benar gitu ya. Maka kejelian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu yang menjadi tantangannya gitu ya. Ketika kita tidak jeli bisa saja memutuskan sesuatu yang salah gitu ya. Di situ mungkin kita bisa melakukan dengan hati nurani lah gitu ya, bisa dengan uji intuisi hati nurani kita, mana nih yang memang ini bisa memberikan keputusan yang terbaik dan bermanfaat untuk orang banyak, tidak merugikan salah satunya gitu ya. Itu yang menjadi tantangannya ketika harus memutuskan mana yang harus diambil, dikhawatirkan salah mengambil keputusan gitu ya, ketika dihadapkan pada dilema etika. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak misalkan langsung menyelesaikan di tempat, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk dilema etika ini tadi di awal dalam pengambilan keputusan saya selalu berkomunikasi dengan stakeholder gitu ya. Namun ketika dihadapkan pada kasus atau dilema etika yang grade-nya rendah gitu ya, atau ringan, saya selalu selesaikan sesegera mungkin gitu ya. Tetapi ketika
tingkat kesulitannya agak tinggi gitu ya, agak tinggi. Tentunya ini perlu pertimbangan dari berbagai stakeholder tadi. Bagaimana mengambil keputusan ini, bagaimana mencari solusi terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak dan tentunya mendapatkan memberi manfaatkan kepada orang banyak gitu Pak. Oh, iya, iya. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, ketika tentunya ada ini hal-hal yang sangat membantu. Mulai dari kita mengidentifikasi dulu siapa yang apa yang bertentangannya gitu ya. Kemudian tadi menanyakan kepada orang-orang terdekat atau siapa saja yang terlibat dalam pertentangan tersebut gitu ya, karena untuk menggali informasi dari pihak A dari pihak B yang bertentangan gitu ya, itu tentunya sangat membantu bagaimana ketika pertentangan itu terjadi dan ketika kita memintai keterangannya, hal yang bersangkutannya bisa terbuka gitu ya, terbuka menyampaikan apa yang sedang dipertentangkan gitu. Ketika mereka tertutup mungkin akan menambah kebingungan Pak, Ya, betul, akan betul. menambah kebingungan. Tetapi ketika mereka yang bertentang ada keterbukaan Iya. dan bisa mengutarakan apa kepentingannya masing-masing gitu ya, Iya. kita sebagai pengambil keputusan dengan berbagai rujukan dan masukan dari stakeholder mungkin bisa lebih mudah dalam menentukan solusi dalam mengambil keputusan tersebut. Iya, terima kasih Pak. Kemudian satu lagi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Betul. Nah, dilema etika ini akan sangat mendewasakan seorang pemimpin Pak. Ketika kita dihadapkan pada benar lawan benar gitu ya, tentunya yang dikedepankan adalah hati nurani, bagaimana bisa menghasilkan keputusan yang lebih besar manfaatnya gitu ya. Nah, ketika itu dilatih gitu ya, akan memberikan pelajaran kepada kita bisa lebih bijaksana, kita bisa lebih menghargai pendapat orang lain, kita bisa lebih aware kepada orang lain gitu ya, kita bisa lebih bagaimana mementingkan kepentingan orang banyak gitu ya, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yang sifatnya relatif kecil gitu ya. Ini kepentingan pribadi dan memberi banyak manfaat kepada orang lain, itu hal yang menjadi utama. Maka seorang pemimpin ketika sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan dilema etika, insya Allah pemimpin tersebut akan lebih bijaksana, akan lebih akan lebih mudah lah, akan lebih mudah bagaimana menyelesaikan solusi-solusi tersebut atau menghasilkan solusi-solusi tersebut. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak dari awal sampai akhir, menyediakan waktunya yang menarik sekali buat saya. Tentu ini menjadi pembelajaran juga bagi saya. Mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan misalkan yang berkenaan dengan peserta didik mungkin Pak ya, atau dengan rekan kerja bisa menjadi pembelajaran sebagaimana wawancara saya dengan Bapak hari ini menjadi pengalaman berharga bagi saya. Terima kasih atas waktu dan juga jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan lebih baik, lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.